Pak. Dasar lu. Ya udah, mendingan. Pak, tolong Pak, laporin Pak. Sebentar ya, ini kan dari tadi di dalam nih saya nih. Bentar Pak, sebentar ya. Dari tadi di dalam kan udah terjadi keributan, nih saya juga risih juga sebagai pelanggan di sini kan. Ya terganggu tau nggak lo? Sekedar pacar kok, lebih dari suami coba. Dia udah janji ngasih gua mobil. Semua udah saya kasih. Udah setia sama dia. Oh, model kayak gini. Ya tapi sekarang gini loh. Ya kalau misalkan Mbak ini nggak mau, ya udah lo nggak usah marah-marah lagi. Janji Bang. Sekarang gini, kalaupun lo mau ngobrol, lo ngobrol baik-baik aja dong. Kita sebagai customer keganggu di sini. Kalau ngomong baik-baik aja sih, lo ngobrol baik-baik itu urusan lo emang. Kasihnya tuh. Makanya cukup selesai. Udah berbulan. Selesai. Tidak. Tolong. Please. Pak. Pak, tolong Pak. Ya, apa dia perempuan lu nggak boleh. Langsung keluar deh. Sampai akhirnya tuh cowok dibawa pergi sama security restoran dan akhirnya di situ keadaan sudah mulai agak tenang dan di situ Ibu Jenny dan teman-temannya juga kembali duduk dan mengucapkan terima kasih kepada kita karena kita membantu mereka dan gue sama Bacun akhirnya kembali ke meja kita dan kita terus selidikin. Udah cuekin aja kalau kayak gitu. Lagi dari Udah relax. Ini cuekin aja, nggak usah dijawab. Udah. Yuk. Lo udah cukup, nggak usah urusan sama Brondong lagi, oke? Oke. Iya. Terus akhirnya kita dengerin juga mereka itu ternyata mau pergi ke salon. Ya udah langsung aja kita ikutin mereka dan gue kasih tahu sama Fiona dan juga Shirley. Itu apa sih tadi ribut-ributan? Wah parah. Terus sekarang mereka mau kemana? Mereka tuh mau ke salon nah itu masuk ke mobil yang hitam itu tuh. Nah tadi gimana? Lo ngikutin yang mobil tadi itu? Kehilangan jejak gue, makanya gue balik ke situ. Enggak, ini masalahnya itu dia kan yang punya pacar itu bukan ibu lu untungnya. Itu teman-temannya ibu lu. Tapi kan teman-temannya pergaulannya kayak gitu, nanti mama ikut-ikutan. Nah, itu yang ditakutin sama Bacun dari tadi tuh Nah itu. makanya tadi tuh gue udah ngikutin, gue pikir siapa tahu ya ribut-ribut ya siapa tahu sih, gue nggak tahu ya. Makanya apakah mungkin ibu lo itu punya berondong juga atau enggak, gue nggak tahu sih dandanannya aja kan sama aja tuh, necis juga. Terus gimana dong? Nah, ini kita kan lagi ngikutin nih. Gimana nak? Tuh masih di depan tuh, kita nggak tahu dia mau kemana. Akhirnya kita memutuskan untuk mengikuti Ibu Jenny dan teman-temannya yang katanya mau pergi ke salon. Kita ikutin terus, kita ikutin kemana Ibu Jenny dan teman-temannya ini pergi. Ternyata benar mereka berhenti di sebuah salon. Oke, karena ini berhubung di salon, mendingan Ona yang turun ya. Gimana nak menurut lu? Yaudah nggak apa, gue turun ya. Lumayan, yuk. Hah? Lumayan apa nak? Ntar lu, nak. Jangan bilang lu mau treatment. Dia jangan terima nak. Lu tugas lo kerja lo. Gue turun, gue masuk ke dalam salon itu. Gue ngeliat mereka mau luluran. Gue bilang, oh yaudah kalau gitu saya mau luluran aja. Ternyata salonnya full dong. Yaudah gue balik lagi ke mobil, gue kasih penjelasan ke Bacun, Adaman, dan juga Shirley. Udah balik. Gimana Vi? Cepet banget nak. Oke nak, lu dapat informasi apa nak? Gue nggak dapat informasi apapun. Pas gue masuk ke dalam, mereka udah masuk ke ruangan, mereka luluran. Dan gue nggak bisa ikut gabung dong, mereka ada ruangan sendirinya kayak gitu. Dan di saat gue mau treatment, salonnya full. Jadi kayak semacam private room gitu ya mereka Iya. ya? Jadi mendingan kita tungguin aja di sini sampai mereka kerja di salon. Ya udah, dari situ kita tungguin sekitar 2 jaman, gak lama kemudian mereka keluar. Itu tuh ibu-ibu yang gendut keluar. Oh iya bener. Ini kan mau udahan nih? Oh itu masuk mobil. Nah, Kita ikut. Oke, Nana, kita Nana, cepetan Nak. Tim di Back Rahasia beserta klien kita Shirley itu terus mengikuti kemana selanjutnya perjalanan Ibu Jenny dan teman-temannya itu. Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah toko roti. Nah di toko roti itu kita juga nggak tahu mereka itu sebetulnya punya rencana apa. Yang jelas tetap Fiona harus menyelidikinya sampai beres. Di situ gua turun, gua ngeliatin mereka dari jauh dulu, mereka duduk, mereka pesen makanan, mereka ngobrol-ngobrol. Gak lama kemudian gue juga duduk pas banget di sebelah mereka. Lucu banget di mobil. Iya, nggak Aja dia nggak mau lepasin lo. Mobil bawa baru. Gue ini belum make. Iya. Siapa juga mau kan? Udah.
siapa juga mau kan. Udah deh. Aduh. Ini kalau nyarinya kayak gini, jangan cari kayak yang tadi. Oh, baru lagi. Jangan kayak cowok. Boleh dong, mau dong. Gimana kalau kita topiknya ganti, jangan ngomongin berondong dulu. Jangan enggak buat jangan. cuma ngasihnya aja supaya lo nggak seperti kejadian kayak tadi. Oh, terus. Nih. Emang Jun punya gagasan apa? Nih gimana kita nih kan bertiga kan udah nggak punya suami, terus ya ke depannya dong. Sekarang kita kan yang harus mikir. Kemarin kebetulan aku tuh ketemu orang, terus dia nawarin bisnis di bidang properti. Tadi tuh sebenarnya waktu gue ke kafe itu gue diantar sama dia. Terus akhirnya teman-temannya bilang tertarik lah semua segala macam. Yang dibilangnya bisnisnya itu yang tadinya dari 1M bisa untung tiap bulan 100 juta. Dia nih yang lagi diceritain. Halo, ya kamu di mana ya? Oh, aku ada di ini toko roti. Ya udah di situ gelagatnya dia udah mau pergi kan, gue langsung minta bill sama mbak-mbaknya. Nah nggak lama kemudian dia langsung keluar ke depan, gue langsung lari juga ngikutin. Nah di depan itu udah ada mobil hitam yang menjemputnya tadi pagi. Gue penasaran banget siapa orang yang ada di dalam mobil itu. Gimana nak? Dia pergi, dijemput mobilnya tadi. Mau lihat tadi udah ikutin aja dah. Harusnya dia pindah ke depan aja dong, Dang. Aduh, gua gak pikiran nak tadi nak. Gua nggak lihat. Masa posisi parkir kita nggak jauh nak di sini nak. Kita nggak lihat. Awas mobil nak. Kita nggak lihat tau nggak? Nah kita ikutin terus mobil hitam tadi dan kita terus ikutin. Kita pengen tahu siapa sih yang mengendarai mobil hitam tersebut. Sampai akhirnya hari udah mulai larut malam dan mereka berhenti di sebuah karaoke. Oke gini, sekarang kita ke karaoke gimana nih? Ya udah, Bacun turun Tun. Ya lo cari informasi di dalam Cun. Sendiri. Ya iyalah, gini pengalaman kita kalau ke karaokean itu banyak diusir kalau rame-rame dan kalau nanya-nanya bawa kamera, ya kan? That's right. Ya temenin kan sama siapa di antara lu semuanya? Enggak, lo sendirian. Kalau kita misalkan turun berdua atau mungkin lo berdua atau kita rame-rame udah ketahuan. Gak usah rame-rame, cukup satu aja orang siapa apa klien. Oke, cukup satu orang Bacun elu. Hakim dengerin dong, secara lo tau kan acara kita tuh dikenal orang. Kalau rame-rame tuh udah ketahuan ya. Gue pun turun dari dalam mobil, gue coba untuk investigasi langsung turun ke mereka juga. Di situ gue pura-pura nelpon temen gue ceritanya mondar-mandir biar di situ gue juga tahu nih. Dan tetap aja kayaknya mereka ini lagi ngobrolin soal bisnis. Gue nguping-nguping sampai akhirnya mereka pun masuk ke dalam tempat karaoke itu dan tadinya gue pengen masuk cuman ini gue tahan-tahan dulu aja. Dan akhirnya gue balik lagi aja ke dalam mobil, gue kasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa sebetulnya memang betul mereka berdua ini masuk ke dalam tempat karaoke itu. Tadi gue tuh kan pura-pura nelfon pas di depan itu kan, dia tuh lagi ngomongin tempat-tempat juga tetap dengan gedung-gedung yang strategis, dia nunjukin gedung sini, nunjukin gedung sini, segala macam pokoknya kayak bangunan-bangunan itu dia tunjukin dan memang kayaknya ada bermaksud tertentu nih buat ke nyokap lu, entah itu ngejual apa mungkin ngasih tahu itu bangunan-bangunan punya dia, nggak tahu deh. Yang namanya orang karaokean itu nggak mungkin sebentar, pasti lama. Mendingan kita pulang aja, kita lanjutin besok ya. Jadi maksud lo kita akhiri penyelidikan di hari pertama ini? Iya benar. Ya udah gue bilang ini kalau kita nungguin nggak mungkin. Mendingan kita hentikan aja penyelidikan di hari pertama ini.